Cek, satu, dua, tiga. Halo Mbak Nurul, Mbak Rani, bisa dengar suara saya ya? Baik, kita tunggu teman-teman yang lain terlebih dahulu ya. Karena baru dua yang masuk. Nggak enak kalau misalnya cuma dua orang baru kita mulai kelasnya. Nanti kalau sudah lebih dari tujuh, kita mulai ya. Ya, Mbak Rani dan Mbak Nurul bisa santai dulu, bisa mempersiapkan dulu apa yang menjadi kebutuhan di kelas IPS pada malam hari ini ya, yang dibutuhkan. Oke.
Baik, sambil nunggu temannya yang lain, teman-teman sekalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan di proses pembelajaran pada malam hari ini, misalnya buku, bolpen, kopi, makanan, snack ya, boleh sambil makan. Ya, kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan. Saya minta teman-teman sekalian bersabar untuk menunggu ya, biar rame nanti kelasnya. Ini baru ada 6 siswa yang baru hadir. Apa? Oke, saya mulai saja ya. Kok kayaknya ditunggu lama, sudah jam 10 malam kok belum datang siswa yang lainnya. Mungkin lagi sibuk atau masih terbawa suasana liburan weekend di hari Minggu, saya nggak tahu. Yang jelas di sampai detik ini ada 6 siswa yang hadir, ada Mbak Rani, ada Mas Dharma, ada Mbak Luna Febria, ada Ica, ada Sofia Karin, ada Nurul. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cuman ada 6 siswa ini yang hadir. Nggak apa-apa lah. Daripada nanti lama-lama nunggunya dan waktunya habis, kita mulai saja ya. Biar nanti siswa yang lain yang baru datang, teman-teman yang lain baru datang bisa langsung gabung saja.
Libur apa? Sekarang bulan apa sih? Bulan April. Ini hari apa ya? Peringatan apa? Mooncake. Peringatan apa ya? Jie itu apa? Jie. Oh, oh, kurang tahu saya. Ini ya sembahyangan orang sana ya, kemudian libur ya. Oh, ziarah kubur. Oh, ya mungkin itu salah satu faktornya ya. Jadi kadang-kadang nggak boleh ikut kelas dan ketahuan majikannya dan sebagainya. Karena ya saya paham sekali kondisinya. Ada yang diperbolehkan, ada yang didukung, ada yang sembunyi-sembunyi ya. Gimana baiknya lah ya. Baik, saya dulu juga pernah ikutan acara itu. Jadi waktu saya ke tempat teman saya yang ada di Kaohsiung, pas acara itu, sembahyangan itu, jadi saya diajak ke suatu tempat di mana itu kayak kayak kuil, tapi itu tempat untuk menyimpan abunya. Jadi mereka sembahyangan di situ. Habis itu terus dia bakar uang itu di salah satu apa tungku yang besar. Kemudian dia bakar di situ uangnya semuanya satu gepok itu. Ya saya sih nggak percaya itu hanya untuk menghormati. Jadi saya disuruh masuk waktu itu juga di kuil itu sambil lihat mereka yang pada doa itu di depan dewa-dewanya. Habis itu di abu di tempat apa namanya tempat lemari-lemari besar-besar itu. Jadi di situ tempat nyimpennya abu-abu dan ada fotonya dan namanya itu. Habis itu mereka sembahyang di situ, terus habis itu ya sesembahan buah-buahan dan sebagainya, terus dia beli pakai uang, ya bukan uang beneran ya, kayak kuning-kuning itulah, habis itu dibakar. Ya itu pengalaman sih sebenarnya ya, pengalaman ya, selama kita tidak percaya dengan hal itu, biar tidak jadi sirik, hanya sekedar tahu aja ya. Dan tidak mempercaya, saya rasa nggak masalah. Baik, untuk itu saya mulai saja pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan dan selamat datang kembali. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arif Pranada di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di pertemuan ke-13 pada tanggal 3 April tahun 2017 ya. Kita sudah mengawali bulan April ini di pertemuan awal bulan April, di mana kita juga sudah mencapai limit-limit terakhir ya untuk semester 6 ini. Jadi nanti kalau dari akademik kita itu jatahnya ada 14 kali pertemuan. Kalau kita sudah sampai di pertemuan ke-13, otomatis itu berarti kurang satu kali pertemuan lagi ya. Tapi saya belum tahu jadwal untuk ujian nasionalnya kapan, sehingga nanti kalau misalnya masih ada waktu dan diperbolehkan dari pihak akademik, nanti walaupun sudah pertemuan ke-14 terakhir, nanti saya coba kalau bisa diperbolehkan masuk lagi ya, untuk masuk mengisi di kelas kalian lagi, saya akan coba untuk memberikan kalian apa ya, latihan-latihan soal untuk ujian nasional. Saya akan carikan nanti soal-soal ujian nasional itu di bank soal yang mungkin keluar pada atau dijadikan sebagai soal ujian akhir nasional di tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti kalian bisa ada gambaran kira-kira variasi soalnya seperti apa. Oh, tanggal 20 Mei ya. Oke, nanti akan bisa saya diskusikan lagi karena kita kan minggu depan selesai nih. Mungkin tanggal-tanggal belasan ya. Jadi masih ada kurang lebih 5 kali pertemuan sekitar 1 bulan ya, menuju tanggal 20 itu. Nanti kalau misalnya diperbolehkan dan di ACC oleh pihak akademik, saya gunakan 5 pertemuan tersebut untuk drill soal-soal, latihan soal-soal untuk kalian. Nanti coba saya apa namanya, saya isi lagi.
Numpang tanya mapel IPA ada nggak ujiannya? Oh, kalau ini kan kalian setara SMP ya, kelas 9 ini. Jadi semuanya ada sih. Kalau kemarin saya nguji rombongannya Mbak Islamiyah, kemudian rombongannya si siapa lupa aku namanya, si Mbak Suripah itu ya, Nisa Nisa Arisandi itu. Dia dulu waktu saya masih di Taiwan itu semuanya ada. Jadi ada berapa ya? 8 mata pelajaran yang diujikan kalau nggak salah. Jadi IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian apa lagi ya? Itu PPKN ya. Jadi kayaknya ada semua, Mbak. Jadi kalau nanti penjurusan di kelas SMA baru, kalau misalnya kalian ambil jurusan IPA, nanti IPS-nya nggak ada. Kalau kalian jurusan IPS, nanti IPA-nya nggak ada gitu. Tapi kalau SMP dikejar paket B ini semuanya ada ya. Nanti akan diinformasikan kok, tenang. Pasti akan diinformasikan sama Pak Farih ya. Bagaimana teknis apa namanya ujiannya. Sebenarnya saya pengen sekali nungguin kalian ujian ya kayak tahun kemarin. Tapi saya posisinya ada di Indonesia sekarang, nggak sekolah, belum sekolah lagi di sana ya. Doakan saja misalnya beasiswa saya goal untuk sekolah S3 di sana, nanti saya bisa ketemu sama kalian lagi ya. Ya mudah-mudahan apapun siapapun yang nguji ya, siapapun yang menungguin, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan lah, jangan tegang lah pokoknya intinya ya. Oke, nah itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, sebenarnya malam hari ini tadi pagi kan saya sudah postingkan ya bahwa malam hari ini kan saya akan gunakan untuk latihan soal ujian akhir nasional dan membahas soal-soal UPK. Ternyata saya cek tadi di online survei saya yang sudah saya kirimkan ke Pak Fahri Mansur, ternyata belum ada yang ngerjain. Dan saya tanya ke Pak Fahri, ini UPK-nya itu udah jalan belum? Ternyata belum di ini ya, belum didistribusikan ya soalnya ya. Kalian belum UPK ya sama sekali ya. Karena sesuai dengan informasi kan saya dengarnya tanggal 15 Maret kalau nggak salah UPK-nya. Dan ini sudah April, jadi ya saya kira sudah banyak yang mengerjakan. Ternyata saya buka nggak ada yang ngerjain. Jadi ya saya tunda untuk pembahasan ininya, apa namanya, UPK-nya. Sehingga takutnya kalau sudah saya bahas kalian udah tahu dong jawabannya nanti. Jadi ya saya isi materi saja ya. Itu untuk informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga, seharusnya kan kalian untuk pelajaran IPS setiap hari Seninnya itu kan jam pertama ya, jam 9 malam. Tapi tadi Pak Dery itu kontak saya karena beliaunya lagi di jalan. Karena untuk hari Senin kan saya tuh jadwalnya itu kan kebalikannya Pak Dery. Jadi jam pertama di kelas 9, jam kedua di kelas 11. Pak Dery jam pertama di kelas 11, nanti jam keduanya di kelas 9. Nah, ini karena beliaunya tidak bisa tepat waktu gitu ya. Jadi tukeran. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi kelasnya saya mendadak saya ganti mulainya jam 9.40 ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Oh, ditunda lagi ya. Ya sudah, nanti saya diberitahu saja deh. Atau nanti saya akan tanya Pak Farih kapan ininya ujiannya, sehingga nanti bisa saya cross check lagi, update informasinya di online survei, dan saya bisa langsung koreksi untuk penilaiannya ya. Baik. Untuk itu teman-teman sekalian, saya sudah persiapkan di sini materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama buka pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, supaya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bisa diberikan kelancaran, bisa diberikan kemudahan, dan tentu saja mudah-mudahan diberikan bermanfaat juga untuk kita sekalian yang melaksanakan proses pembelajaran IPS pada kesempatan malam hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum saya mulai, saya cross check terlebih dahulu dari 6 siswa yang hadir pada malam hari ini bisa dengar suara saya dengan jelas atau
tampilan layar monitor bisa terbaca dengan jelas? Oke. Iya, di bab ini merupakan bab baru, yaitu tentang perilaku masyarakat dalam perubahan sosial, baik sosial secara umum ataupun sosial budaya di era globalisasi. Nah, ini merupakan bab terakhir sebenarnya untuk kelas kalian. Jadi sudah saya plotkan matang-matang. Sebelum selesai nanti kalau ada sisa waktu kita akan gunakan untuk latihan soal-soal ya. Jadi ya, malam hari ini agak sedikit santai materinya ya, tentang pembahasan bagaimana perilaku masyarakat. Ini termasuk juga perilaku kalian ya, perilaku kalian ya dalam perubahan sosial budaya di era globalisasi ya. Zaman sekarang di mana kita hidup di dunia ini bisa disebut sebagai zaman globalisasi ya, di mana semuanya tidak ada batas, semua jarak-jarak yang jauh terkesannya nggak ada jarak ya, dekat sekali. Seperti kita sekarang ini ya, saya ada di Jogja, teman-teman sekalian ada di Taiwan, dan teman-teman sekalian juga tidak ada di dalam satu tempat saja, tidak ada di dalam satu wilayah saja. Ada yang di Taipei, mungkin ada yang di Kaohsiung, ada yang di Tainan atau di tempat-tempat yang lain. Itu kan berarti kalau misalnya kita lihat secara fisik jauh kan ya, bisa ditempuh berjam-jam mungkin ya. Dan saat ini saya posisinya ada di Indonesia, kalian ada di Taiwan, negara yang jauh beribu-ribu miles ya, jaraknya beribu-ribu kilometer lah kalau diukur secara kasat mata. Tetapi sekarang kan era zamannya globalisasi ya, dimana semuanya terlihat tanpa jarak, dan saya bisa berkomunikasi secara langsung dengan kalian seperti ini dan nyaris tanpa jarak. Nah, kenapa kita perlu bahas, Pak? Karena era globalisasi ini dimana sesuatu hal bisa terlihat tanpa jarak, ya, berdekatan, dan jarak yang beribu-ribu kilometer itu bisa tidak bisa kita bisa abaikan, atau kita bisa kesampingkan terlebih dahulu karena kita bisa berkomunikasi secara langsung. Ternyata semuanya itu ada efek-efeknya. Salah satunya adalah tentang perubahan perilaku sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini yang akan kita fokuskan untuk dipelajari pada kesempatan malam hari ini. Ya, ya, tadi sudah saya katakan ya bahwa malam hari ini, pada kesempatan saat ini kita itu berada atau hidup dalam zaman atau era globalisasi. Di era ini atau di zaman globalisasi ini, kita merupakan bagian dari masyarakat dunia yang menyatu karena batas-batas antar negara tidak lagi menjadi kendala. Jadi di zaman globalisasi, seperti yang tadi sudah saya awali penjelasannya, bahwa sebenarnya kalau dilihat secara fisik, kita itu kan tinggal di tempat-tempat di mana dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh wilayah, dipisahkan oleh laut. Tetapi dalam zaman globalisasi ini kita bisa disebut sebagai masyarakat dunia yang menyatu, jadi satu ya. Karena apa? Karena yang kita lihat batas-batas negara tersebut bisa dilihat mungkin dibatasi oleh pegunungan, dibatasi oleh samudra yang luas, itu tidak menjadi kendala lagi ya, karena kita masih tetap stay connected ya, tetap berhubung ya, sosial media, kemudian internet, telepon dan sebagainya ya, media-media itu bisa sangat sekali menjadi dukungan di era globalisasi ini. Ya, di era globalisasi ini, perubahan sosial budaya pun terjadi begitu cepat dan berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kita yang merupakan bagian dari masyarakat dunia itu harus memiliki perilaku yang tepat dan bijaksana. Jadi kita dalam menghadapi era globalisasi ini, mau nggak mau juga dituntut untuk menghadapi segala sesuatu yang berubah ya. Salah satunya adalah perubahan
perilaku sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tentu saja sebagai manusia, sebagai masyarakat yang baik, kita seharusnya bisa menghadapi ya segala bentuk perubahan perilaku tersebut, perubahan sosial budaya yang terjadi akibat dari era globalisasi yang berkembang pada zaman sekarang itu bisa dihadapi secara tepat dan bijaksana. Budaya yang ada di suatu belahan dunia dengan cepat bisa kita lihat, bahkan bisa ditiru penduduk dari belahan dunia lain ya. Seperti sekarang yang jadi booming itu adalah K-pop ya. Atau artis-artis Korea ya. Jadi yang lagi mendunia itu sekarang artis-artis Korea atau budaya-budaya Korea. Jadi kalau melihat film-film Korea atau drama-drama Korea, kemudian orang-orang kita itu cenderung meniru budaya mereka dari cara berpakaian, kemudian cara cewek yang ngomong sama cowok manja-manja, misalnya opa opa gitu kan ya. Itu salah satu dampak dari globalisasi ya, ikut meniru, ikut melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena kita bisa sangat cepat sekali untuk melihat budaya dari bangsa lain ya. Ya termasuk saya contohkan tadi adalah budaya Korea di situ. Ya, budaya Korea bisa cepat kita lihat secara gampangnya dari film-film Korea tersebut ya, dari cara berpakaian, cara berbicara, kemudian cara makan ya. Ya. Oh, sekarang yang lagi dangdut musik dangdut, yang lagi booming musik dangdut ya. Nah, itu juga bisa dijadikan contoh sekarang ya. Itu di kalangan musisi ya. Kemudian era globalisasi ini juga sangat dipengaruhi oleh alat-alat komunikasi seperti internet ya. Dunia ini seakan terlihat atau serasa sangat sempit dan tidak berjarak lagi ya. Karena apa ya? Karena ada kemudahan komunikasi tadi. Seperti kita ini ya. Jauh di mana ya? Jaraknya seperti apa jauhnya, tapi terasa saya ngomong di depan kalian dan kalian ada di sekeliling saya gitu ya. Jadi serasa dengan adanya komunikasi internet ini, dunia ini terasa sempit dan tidak berjarak lagi. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa ratus tahun yang lalu, ini akan terasa sekali perbedaannya ya. Atau 20 tahun yang lalu lah, sebelum internet itu se-booming seperti sekarang ya. Jadi sangat klise sekali, sangat jelas sekali perbedaannya. Nah, bagaimana terjadinya globalisasi ini ya sebenarnya ada sejarahnya teman-teman sekalian, supaya kalian paham. Ya, pengertian globalisasi. Ya, kata globalisasi itu sebenarnya berasal dari globe, dari kata globe yang artinya adalah bola dunia. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar IPS yang pernah saya ajarkan ya tentang peta dunia, itu kan ada jenisnya tuh peta yang namanya globe ya, tiruan bola dunia ya, dimana di situ bumi digambarkan sesuai dengan aslinya, tetapi dengan size yang lebih kecil ya, bukan dengan size yang sebenarnya, tetapi di situ semua item yang ada di bumi itu digambarkan dalam globe tersebut ya. Nah ternyata globalisasi itu awalnya ya, asal katanya itu dari globe itu tadi yang artinya bola dunia, dan bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang bersifat universal atau menyeluruh atau yang luas ya. Dan globalisasi ini sebenarnya belum memiliki definisi yang mapan atau definisi yang tepat ya, kecuali hanya sekedar definisi kata kerja atau working definition. Sehingga globalisasi ini sangat luas sekali, tergantung dari sisi mana seseorang itu melihat globalisasi tersebut ya. Nah, dari berbagai macam perspektif atau cara pandang manusia, masyarakat melihatnya, ternyata ada banyak sekali perspektif yang muncul dari globalisasi tersebut. Yang pertama, ini ada yang memandang sebagai suatu proses sosial,
atau proses sejarah ya, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia ini semakin terikat satu sama lain. Nah, jadi ada orang yang memaknai bahwa globalisasi itu adalah sebuah proses sosial, proses sejarah atau proses alami di mana bahwa seluruh bangsa yang ada di dunia ini, di negara, di seluruh dunia itu lama kelamaan semakin bertambahnya hari, bulan, tahun ya, semakin modern itu semakin terikat satu sama lain, semakin mudah ya. Kemudian selain itu juga mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi dan budaya masyarakat. Jadi dulu orang-orang hidup itu ya untuk saling terkoneksi dengan orang-orang yang lain ya, saling terhubung dengan orang-orang yang lain itu sangat susah sekali. Karena apa? Adanya batas-batas geografi. Terus kemudian untuk saling terkoneksi atau berhubungan dalam bidang ekonomi itu pun juga terkendala ya, karena terkendala mungkin bahasa, terkendala dengan sistem ekonomi, kemudian terkendala juga budaya yang berbeda. Tetapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi ya, ilmu komunikasi, semuanya itu terasa tidak ada batas-batasnya sama sekali. Tidak ada lagi batas geografis, tidak ada batas ekonomi, tidak ada batas budaya lagi. Semuanya satu dan semuanya saling terkoneksi ya. Begitu. Nah, ada yang berpendapat lagi, seorang ahli IPS ya, namanya J.A. Scholz tahun 2002 ini berpendapat bahwa setidaknya ada 5 kategori tentang pengertian globalisasi yang umum ditemukan di dalam literatur. Kelima kategori tersebut berkaitan satu sama lain dan kadangkala saling tumpang tindih, namun masing-masing mengandung unsur-unsur yang sama. Ya, yang pertama adalah globalisasi ini dikatakan sebagai internasionalisasi. Di sini dikatakan bahwa globalisasi sebagai internasionalisasi itu globalisasi dipandang sekedar sebuah kata sifat atau adjektif untuk menggambarkan hubungan antar batas dari berbagai negara. Ia menggambarkan pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasional. Semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antar negara pun semakin terintegrasi menuju ekonomi global, di mana ekonomi nasional dapat diartikan kembali ke dalam suatu sistem melalui proses dan kesepakatan internasional. Ini sangat susah sekali dipahami ya. Intinya, globalisasi sebagai internasionalisasi itu adalah sebuah negara ya, yang tadinya hanya aktif di dalam negara tersebut, itu mencoba untuk membuat negara tersebut itu bisa dikenal oleh negara-negara lain. Yaitu banyak sekali bidang-bidang bisa ditawarkan, misalnya di bidang ekonomi, bidang perdagangan, sosial budaya dan sebagainya. Sehingga akan terjadi pertumbuhan dan pertukaran bidang-bidang tertentu, sehingga sebuah negara itu bisa terkenal atau bisa dikenal oleh negara-negara lain, dan itulah yang bisa terjadi dalam fase-fase atau dalam istilah 5 kategori yang disebutkan dalam kategori globalisasi, yaitu sebagai internasionalisasi, membuat sebuah negara itu ya, sebuah wilayah itu bisa dikenal secara internasional. Kemudian yang kedua, globalisasi sebagai liberalisasi. Dalam pengertian ini, globalisasi ini merujuk pada sebuah proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka tanpa batas. Jadi globalisasi ini juga yang menuntut bahwa negara satu dengan negara yang lain itu saling terkoneksi, berhubungan dalam bidang ekonomi ya, sehingga tidak ada lagi batas. Misalnya Indonesia tidak boleh masuk ekspornya ke negara Cina. Begitu juga dengan Cina, misalnya tidak boleh
menjual produknya ke Indonesia itu tidak lagi, karena adanya liberalisasi ini. Dampak globalisasi sebagai liberalisasi, di mana hukum-hukum yang ada di negara yang tadinya misalnya membatasi hal-hal untuk diekspos ke luar negeri itu menjadi terbuka dan tanpa batas. Kemudian yang selanjutnya adalah globalisasi sebagai universalisasi. Nah, dalam konsep ini kata global itu digunakan dengan pemahaman bahwa proses mendunia dan globalisasi itu merupakan proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada semua orang ke seluruh penjuru dunia. Contoh klasik dari konsep ini adalah penyebaran teknologi komputer, televisi, internet, dan lain sebagainya. Jadi globalisasi sebagai universalisasi ini, cara mudah untuk memahami adalah menyebarkan pemahaman sebuah konsep atau sebuah produk ya, dari yang hanya diproduksi di sebuah negara itu bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Salah satu contohnya adalah teknologi komputer, televisi, internet, dan sebagainya. Dulu itu kan hanya diproduksi oleh beberapa pihak atau satu pihak saja, sehingga sekarang bisa dikenal di seluruh orang-orang di dunia. Siapa sih yang nggak punya televisi? Siapa sih yang sekarang tidak familiar dengan internet gitu ya? Atau siapa sih yang tidak familiar dengan komputer ya? Orang-orang yang terlahir di zaman 2000-an misalnya gitu ya, atau 90-an ya. Zaman sekarang itu pasti mereka sudah paham dengan komputer, punya televisi, atau familiar dan sangat expert di bidang internet. Nah, ini salah satu dampak universalisasi tadi dari globalisasi ya. Jadi satu produk disebarluaskan, produk-produk itu kemudian dimeratakan di seluruh dunia sehingga orang-orang pada kenal, pada menggunakan, dan akhirnya bisa bersifat universal. Kemudian, nah ini yang sekarang meresahkan atau bisa diambil manfaatnya juga sih sebenarnya ya, yaitu globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi. Nah, dalam konteks ini bisa dipahami sebagai sebuah dinamika sebenarnya, di mana struktur sosial modernitas ya itu bisa selalu dikaitkan dengan kehidupan barat. Jadi orang-orang sekarang itu ya, khususnya di Indonesia sekarang ya lagi terkenal ya, bahwa orang yang modern ya, dia dianggap gaul, dianggap modern kalau dia berkiblat dengan westernisasi atau berkiblat dengan negara-negara barat ya. Dan itu juga dulunya memang sengaja disebarkan ya, yaitu kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme yang berhubungan dengan negara barat itu ya, budaya-budaya barat itu memang disebarkan ke seluruh penjuru dunia ya. Dalam prosesnya memang cenderung merusak budaya setempat sih, yang telah mapan serta merampas hak-hak rakyat setempat ya. Karena apa? Ya, dengan adanya budaya barat yang datang, kemudian orang-orang jadi bangga kalau dia sudah melaksanakan atau melakukan budaya-budaya barat ya, dia sudah bangga ya, padahal justru itu malah merusak budaya-budaya lokal setempat ya. Kayak sekarang misalnya cara berpakaian saja gitu, orang-orang itu akan bangga kalau mereka meniru western style gitu ya, pakai jeans pendek. Padahal kita sebenarnya di bangsa Indonesia ini punya ciri sendiri ya. Pakaian-pakaian kita juga sudah ada gitu dari zaman dulu ya, pakaian-pakaian adat seperti batik, kebaya, kemudian baju-baju adat yang lain. Sekarang hot pants, kemudian celana-celana yang cungkring-cungkring gitu ya, yang ada kolornya di bawah itu, yang cowok-cowok sekarang pada pakai. Ya saya sih sebenarnya juga punya sih, cuman kadang-kadang kalau saya pakai di Indonesia kadang-kadang kurang tepat. Kalau dulu kalau dipakai di Taiwan sih masih ini ya, masih sah. Kalau di sini kan banyak yang ngomongin. Nah, itu salah satu ininya ya. Jadi hanya pakai tank top saja lah, kemudian pakai baju yang belum jadi dan sebagainya. Ya. Itu sebenarnya dampak globalisasi juga, karena dulu memang orang-orang barat, western itu ya, memang banyak yang menjajah di negara-negara Asia,
sehingga itu pun juga menyebarkan budaya-budaya seperti itu ke negara Asia, salah satunya di negara Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari 5 aspek tadi yang berhubungan dengan globalisasi, yaitu globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial. Nah, di sini globalisasi mendorong rekonfigurasi geografis, artinya ruang sosial itu tidak lagi dipetakan dalam kawasan-kawasan sebuah teritorial, jarak teritorial atau batas-batas teritorial. Jadi kawasan-kawasan tertentu, jarak-jarak tertentu atau batas-batas tertentu itu sengaja dihapuskan dengan adanya globalisasi ini. Jadi tidak terlihat lagi gitu ya. Seperti yang diungkapkan oleh Gitnes tahun 90, dia mendefinisikan bahwa globalisasi itu sebagai intensifikasi ya, hubungan yang sangat eksklusif, yang sangat terus-menerus ya, di mana hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sedemikian rupa sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula atau sebaliknya ya. Jadi adanya hubungan intens sehingga jarak, batas dan kawasan-kawasan tertentu itu tidak lagi terlihat. Nah, dalam konteks ini globalisasi pun dipandang sebagai sebuah proses yang melahirkan sebuah perubahan dari hubungan sosial dan transaksi ditinjau dari berbagai macam bidang ya. Nah, ini ada ciri-ciri globalisasi, ada beberapa ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi kalau dulu ya, yang namanya jarak itu masih diperhitungkan ya, jauh dekatnya, tapi sekarang tidak. Jadi adanya perubahan konsep ruang dan waktu. Kemudian adanya perkembangan barang-barang seperti handphone, televisi, internet yang menunjukkan bahwa komunikasi global ini terjadi sangat cepat, sementara melalui pergerakan massa semacam turis yang sering berkunjung ke lokasi-lokasi tertentu itu memungkinkan kita merasakan banyak hal dan kita terpapar budaya-budaya yang lain yang bukan merupakan kebudayaan lokal ya. Jadi konsep ruang dan waktu itu juga berubah. Kemudian yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Jadi negara-negara bisa saling bergantung dengan adanya globalisasi ini. Misalnya ada negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak sekali dan kemudian ada yang negara yang dia tidak bisa memproduksi atau tidak punya cadangan sumber daya alam sehingga dia butuh dari negara penghasil sumber daya alam tersebut, ngimporlah dia saling bergantung. Misalnya minyak bumi saja ya. Negara-negara di Afrika sana yang masih kaya akan minyak bumi ya. Sehingga negara Indonesia pun sebenarnya kita juga punya pasokan minyak bumi tapi tidak bisa mencukupi seluruh Indonesia sehingga kita pun juga bergantung dengan negara-negara penghasil minyak bumi tersebut seperti negara-negara Afrika, sehingga dengan adanya globalisasi ini kita juga lebih mudah untuk mendapatkan minyak bumi itu dari negara lain begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan interaksi culture atau interaksi kebudayaan melalui perkembangan media-media massa. Seperti tadi internet, televisi, film-film, musik, ya, olahraga dan sebagainya. Kita jadi tahu kebudayaan-kebudayaan negara lain dari musik, ya, dari film, dari televisi, dari internet, ya. Sekarang lagi ngetrend dari Instagram. Kalau kalian misalnya punya teman di Amerika sana, Korea atau di Afrika, mereka sering upload kebiasaan hidup mereka. Jadi kita kan tahu dengan cepat, oh ternyata kebudayaannya mereka seperti ini, tanpa kita harus datang langsung ke sana ya, kita sudah paham. Nah, saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi aneka ragam
budaya misalnya fashion, literatur dan makanan. Tadi sudah saya katakan. Kemudian meningkatnya juga masalah bersama. Jadi selain dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, ternyata hal yang bisa muncul adalah masalah ya. Dampak dari globalisasi ini salah satunya adalah munculnya masalah. Tentu saja masalah bersama ya. Karena globalisasi menyatukan seluruh bangsa, seluruh manusia beserta elemen-elemennya, sehingga masalah yang muncul pun juga masalah bersama. Misalnya di lingkungan hidup, krisis multinasional, adanya penyakit-penyakit ya, dan sebagainya. Nah, terjadinya globalisasi itu ternyata ada orang yang meneliti dan ada sejarahnya. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi itu sebagai fenomena di abad ke-20 ini ya, dimulai dari tahun 2000 ya, yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Karena kita bisa lihat bahwa sejak tahun 2000 ya, sejak tahun 2000 itu perkembangan ekonomi di dunia itu semakin lama semakin meningkat ya, karena ada globalisasi, sehingga ini bisa dijadikan sebagai ciri dari globalisasi. Tetapi kalian jangan salah, ternyata globalisasi ini sudah ada ya. Kita bisa lihat benih-benihnya sudah muncul ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri, di mana itu sekitar tahun 1000 dan tahun 1500, di mana orang-orang itu waktu itu sudah berselancar ke seluruh dunia ya, keliling dunia, walaupun belum ada pesawat waktu itu, masih menggunakan kapal. Jadi kalau berlayar ke negara-negara lain itu bisa ditempuh dalam waktu misalnya 2 tahun, 3 tahun gitu ya, baru sampai. Sebenarnya sudah bisa dilihat dari situ ya, tidak hanya dari awal abad ke-20, tetapi ternyata dari tahun 1000 atau 1500 itu sudah diketahui cikal bakal akan terjadi globalisasi. Nah, saat itu diketahui para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri-negeri lain, baik melalui perjalanan darat seperti jalur sutra ya, ataupun jalur laut untuk berdagang ya. Tadi sudah saya katakan, sudah ada awal-awal yang menjelaskan bahwa memang globalisasi itu sudah ada dari tahun 1000 atau 1500. Kemudian fase selanjutnya itu ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika ya. Setelah itu kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang cukup luas di Jepang, Cina, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Kinoa. Sehingga itu pun juga mengakibatkan perluasan hubungan antara manusia yang ada di dunia ini. Jadi sudah dimulai sejak lama sebenarnya. Kemudian fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa seperti bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda sebagai pelopor eksplorasi ini. Sebenarnya itu tidak tepat dikatakan sebagai eksplorasi ya, bisa dikatakan sebagai penjajahan sih sebenarnya. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di Indonesia. Karena waktu itu juga ada revolusi industri di mana dari metode konvensional, kemudian bangsa-bangsa di Eropa itu, terutama di Inggris dan Spanyol, itu mulai membangun atau merubah tatanan kehidupan mereka dari yang konvensional, yang dari tradisional ke industri, sehingga mesin-mesin itu banyak ditemukan ya, teknologi-teknologi itu mulai ditemukan hingga perkembangan hingga saat ini seperti komputer dan internet, dan bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia, seperti di Indonesia misalnya. Sejak politik pintu terbuka itu dibuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka cabang-cabangnya di Indonesia. Freeport,
Exxon dari Amerika itu juga dibuka, Unilever dari Belanda, kemudian British Petroleum dari Inggris. Itu contoh-contoh kecilnya. Dan sekarang kalau misalnya kalian cari itu ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Toyota kalau dari bidang kendaraan. Belum nanti di bidang elektronik yang lainnya, itu Indonesia itu banyak sekali mengimpor perusahaan cabang dari luar negeri ya, gitu ya. Nah, kemudian perusahaan multinasional inilah menjadi ikon globalisasi hingga sekarang. Jadi timbulnya perusahaan-perusahaan negara lain yang ada di sebuah negara ya, itu menjadi ikon bahwa memang globalisasi ini memang tidak bisa terbendung lagi, tidak bisa ditahan lagi, dan sangat berkembang sangat cepat. Kemudian fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir. Ada, nanti saya akan saya akan uploadkan, jangan khawatir. Dan komunisme di dunia runtuh ya. Runtuhnya komunisme itu seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme itu adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Ya, apa yang terjadi? Negara-negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga sekat-sekat antar negara pun mulai kabur ya dari paham komunisme. Kalau komunisme itu kan paham individu ya, kalau kapitalisme itu adalah paham bersama, sehingga dari komunisme itu yang hancur, kemudian dunia itu diwarnai oleh paham-paham kapitalisme, sehingga ini juga yang memicu globalisasi ini semakin lama semakin berkembang. Ini ada beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Pertama adalah adanya kemajuan bidang teknologi informasi. Jadi memang awalnya kenapa globalisasi ini bisa berkembang pesat sehingga sekarang itu karena manusia atau masyarakat di dunia itu sangat giat-giatnya atau gencar-gencarnya mengembangkan salah satu teknologi, yaitu di bidang teknologi informasi. Karena kemajuan bidang teknologi dan informasi ini ya, kemudian ini mempermudah penyebaran informasi dari satu wilayah ke berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat. Salah satunya adalah teknologi internet yang mampu menembus dunia maya ke segala penjuru dunia. Ya, semakin mempercepat proses globalisasi. Kenapa disebut dunia maya? Karena memang kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam internet ini kan tidak bisa terlihat ya. Seakan internet ini memiliki dunianya sendiri. Misalnya seperti ini ya. Harusnya kalau kita belajar seperti ini kan, saya mengirimkan suara. Harusnya kan ada yang membawa suaranya tuh, kemudian disampaikan ke kalian. Nah, ini kan tidak kelihatan. Nah, inilah yang disebut dengan dunia maya. Sebenarnya kan ada aktivitas ya, sistem yang menyalurkan, walaupun itu tidak kelihatan, sebenarnya itu ada sistem-sistem yang bekerja di situ ya. Seperti kegiatan belajar mengajar jarak jauh seperti ini ya. Saya ngomong seperti ini, sebenarnya suara saya itu ditangkap oleh sistem, kemudian dibawa oleh sistem itu suaranya melalui jaringan dan dikirimkan ke kalian semua, sehingga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas seperti ini ya. Nah, itu sebenarnya ada. Kalau kita bisa lihat betapa rumitnya dunia maya itu ya, mungkin kita pusing melihatnya. Jadi setiap kali saya pernah ikut seminar ya, jadi ada sebuah alat yang dia bisa melihat sinyal. Ada alat yang dia bisa melihat sinyal handphone. Satu saja, sinyal handphone saja. Bukan sinyal internet ya, bukan sinyal, belum lagi sinyal televisi, sinyal radio atau yang lainnya. Sinyal handphone saja. Waktu itu kita coba melihat. Jadi warnanya itu macam-macam, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Jadi kita lihat itu pusing sendiri gitu kan. Di satu desa aja, karena udah banyak yang punya handphone ya. Jadi ada yang
ngirim text message atau SMS, dia dapat ngirim teks itu warnanya beda. Kemudian eh, menerima telepon, belum lagi jaringan, mendapatkan jaringan dari mana gitu ya, untuk akses apa dan sebagainya. Itu kan kayak apa ya, kayak benang-benang yang saling terhubungkan gitu loh. Jadi kalau lihat itu kadang-kadang aduh pusing sendiri. Untung sinyalnya itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan bisa-bisa kalian pusing muntah-muntah ya. Karena di jalan-jalan itu pasti akan ada sinyal yang berjalan, ada amplop yang berjalan ya, karena ada orang yang ngirim pesan. Kemudian suara yang bergelombang-gelombang itu saling berjalan gitu kan. Nah, untungnya memang apa ya, manusia itu dia diberikan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, otak dan akal yang sangat luar biasa sehingga bisa menciptakan hal-hal yang seperti ini ya. Kadang-kadang kita hanya menggunakan, tetapi memang tidak tahu asal mulanya dari mana. Jadi saya dulu tuh penasaran, ini kok seperti ini. Jadi saya studi literatur, saya baca-baca dari apa namanya, dari buku-buku gitu ya, sehingga pada akhirnya pada waktu itu ada seminar ya, seminar tentang ini. Padahal tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan eh, topik yang saya ini, kan saya bidang medis ya. Jadi nggak tahu kenapa saya itu memang apa namanya, jurusannya di bidang medis, tapi kalau sama teknologi informatika itu seneng sekali ya. Seneng sekali ya. Jadi kadang-kadang keingintahuan saya itu sangat tinggi di bidang telekomunikasi atau informasi. Sebenarnya saya salah jurusan ya. Harusnya dulu saya sekolah di multimedia, tapi nggak apa-apa ya. Itu memang lambat laun memang kadang-kadang point of interest ya, kesenangan terhadap sesuatu itu kadang timbul secara tiba-tiba gitu. Ya itu, jadi saya ikut seminar, kemudian saya tertarik sekali, wah ternyata seperti itu ya. Gitu. Ya, ini karena pertama faktor kemajuan di bidang teknologi informasi. Kemudian yang kedua, karena meleburnya batas-batas negara. Ya, ini juga akibat dari kemajuan teknologi informasi, sehingga batas-batas setiap negara itu pun menjadi tidak terlihat lagi. Kemudian yang selanjutnya juga dilihat dari peningkatan arus perdagangan dunia ya. Karena tidak ada batas negara lagi, kemudian komunikasi semakin gampang. Jadi ya perdagangan bebas antar negara pun juga semakin meningkat ya. Bisa dengan sistem online. Jadi kalau dulu belum ada online, kita transfer duit atau langsung ketemuan ya, COD. COD ketemu kasih duit. Sekarang kan enggak, kita bisa menggunakan teknologi internet banking ya. Jadi kita tidak langsung ketemu sama orangnya, kita bisa chatting-chattingan aja, kita saling mengirimkan gambar untuk melihat produk yang akan kita jual belikan. Kalau deal transfer gitu ya. Kalau deal ya udah bayar lewat credit card, debit card gitu ya, dengan internet banking. Jadi ya hal-hal tersebut yang semakin memudahkan sehingga kita belanja dari luar negeri kan sekarang hal yang biasa ya. Online gitu kemudian dikirim. Kalau dulu kan sesuatu hal yang wow sekali gitu kan. Kok bisa ya? Sesuatu hal yang nggak mungkin. Sekarang ya mungkin-mungkin aja kita pesan barang dari Taiwan tuh gampang banget tuh. Tinggal pesan, kasih alamatnya, barang dikirim deh gitu. Nah, ternyata dalam mekanisme atau era globalisasi ini memang ada dampak-dampaknya ya. Dalam bidang sosial budaya misalnya, globalisasi ini sangat berpengaruh pada memudarnya nilai-nilai, terutama nilai-nilai lokal yang selama ini dianut oleh masyarakat ya, terutama nilai agama. Ini semakin lama semakin memudar karena adanya globalisasi, karena westernisasi itu yang menjadi faktor utama ya, khususnya negara Amerika ya, yang telah memudarkan sebagian nilai-nilai Indonesia yang selama ini dianut oleh generasi muda. Ya, tanpa saya berikan contohnya kalian mungkin bisa langsung menangkap ya apa yang saya maksud. Seperti persepsi tentang anak-anak muda di kehidupan ya, yang dijalani itu semakin lama semakin berubah. Termasuk persepsi terhadap kebudayaan lokal menjadi berkurang. Jadi orang-orang itu lebih
menghargai atau lebih segan kalau misalnya mereka itu melakukan kebudayaan barat. Kalau melakukan atau melaksanakan kebudayaan lokal, kebudayaan sendiri itu malah kesannya ih terlalu kuno, terlalu nggak zamani, terlalu katrok, terlalu deso gitu ya. Padahal itu kan nggak, itulah kemudian merubah pola pikir dari orang-orang tentang globalisasi ini. Nah, di antara nilai-nilai yang dimaksudkan ke dalam masyarakat melalui media massa adalah tentang kekerasan misalnya ya. Sekarang lihat deh ini apa namanya, film-film dari barat yang booming di semua negara ya. Sekarang kan box office itu dari Amerika. Amerika itu kan suka tayang di negara-negara lain ya. Padahal ya film-film itu yang di bawah, yang apa namanya, setelah tahun 2013 ke sini itu bahasanya tuh Masya Allah itu ya. Bahasanya tuh udah bahasa kasar semua, kemudian adegan seksual itu semakin bebas ya, adegan suami istri padahal dia tidak terikat suami istri ya, ketemu langsung beradegan seksual, kemudian kekerasan di mana-mana, pembunuhan-pembunuhan, tembak-tembakan dan sebagainya, itu malah laris film-film seperti itu. Nah, itu kemudian diserap oleh anak-anak muda zaman sekarang. Ya, gitu. Itu yang dampak-dampak yang terjadi. Kemudian orang Indonesia kini menganggap bahwa pola konsumsi masyarakat barat sebagai pola konsumsi elit, itu perlu ditiru. Jadi kalau mereka itu melakukan konsumsi-konsumsi atau membeli barang-barang produk barat, itu bisa dibilang kehidupan saya menjadi elit. Nah, itulah kemudian yang mereka lakukan ya, impor barang konsumsi dilakukan secara besar-besaran sehingga membunuh barang-barang lokal ya, dan juga pola konsumsinya pun juga disesuaikan dengan bangsa-bangsa barat. Nah, bagaimana sikap atau perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya era globalisasi ini? Ada yang namanya perilaku positif, di mana dampak globalisasi ini jadi manusia itu semakin lama semakin menghargai waktu ya, sehingga bisa dilihat ya, orang-orang semakin lama etos kerjanya ya, atau apa namanya, semangat untuk bekerjanya itu semakin tinggi ya, seperti di negara-negara berkembang seperti negara Taiwan. Kalau kita lihat, kalau dia bekerja benar-benar bekerja ya, beda dengan orang Indonesia. Kadang-kadang kalau bekerja sambil SMS-an, sambil teleponan. Saya pernah bekerja dengan orang Taiwan ya waktu itu. Saya menjadi translator dan saya bekerja di salah satu amusement park waktu itu, tempat-tempat bermain anak-anak gitu kan. Jadi kan banyak turis yang datang waktu liburan. Jadi saya waktu itu jadi guide tour yang bisa berbahasa Inggris gitu kan. Jadi saya kerja tuh sama bos Taiwan di sana. Ya, kalau misalnya kerja ya nggak boleh mainan handphone, nggak boleh istirahat kalau nggak pas jam istirahatnya. Jadi kalau kerja kerja. Jadi ya memang benar kalau memang gajinya memang disesuaikan dan gajinya gede gitu ya. Karena memang apa, kalau di sana di negara-negara maju seperti di Taiwan itu kalau kerja ya kerja benar. Tidak boleh mainan HP, tidak boleh eh, apa namanya, santai-santai gitu ya. Kalau kerja ya kerja, nanti kalau jam istirahat istirahat gitu. Kemudian munculnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Jadi masyarakat mulai menyadari sejauh mana sikap dan perbuatan yang dilakukan sehingga itu akan melanggar hak asasi manusia atau tidak. Kemudian muncul sikap menghargai bangsa-bangsa lain di dunia ya. Seperti orang-orang di Taiwan, ketika ketemu orang muslim, mereka juga menghargai. Ketika saya bermain ke tempat teman-teman saya, ketika saya pengen sholat gitu ya, mereka juga menyediakan. Sholat itu apa? Tanya dia. Mereka menghargai. Saya tidak makan babi, saya tidak makan anjing, saya tidak makan sesuatu hal yang berbau babi gitu ya. Ya, mereka menghargai. Ketika saya main ya tidak dimasakkan daging babi, mereka masakin seafood gitu ya, dan mereka sangat menghargai gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kesadaran dan nasionalismenya juga sangat tinggi. Ketika ada bangsa lain yang kemudian menghina bangsa Indonesia misalnya, kita jadi orang bangsa Indonesia jadi, oh saya tidak terima kalau orang menghina. Jadi nasionalismenya tinggi. Kemudian munculnya inovasi-inovasi baru dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi dengan adanya globalisasi, di segi positifnya ya, ada inovasi-inovasi terbaru. Kalau kita melihat
apa namanya inovasi-inovasi barat baru gitu ya dari berbagai negara kita bisa eksekusi, bisa kita terapkan di negara kita. Di samping perilaku positif juga ada perilaku negatif. Misalnya sikap konsumerisme, artinya sikap-sikap belanja boros untuk kepentingan-kepentingan sesuatu hal yang berkiblat pada barat ya. Kemudian westernisasi, semuanya mencontoh budaya-budaya barat dari segi berpakaian, makan, harus makanan-makanan dari Amerika, dia bangga gitu kan. Kemudian baju-bajunya juga gitu dari barat, kemudian musik dan sebagainya dari barat. Itu adalah sikap westernisasi. Sampai pacar gitu ya harus dapat bule. Istri, suami harus dapat bule, kalau nggak mau nikah gitu ya, misalnya gitu. Dan hal sebagainya. Itu kan masalah sepele saja ya, itu bisa dijadikan contoh seperti itu. Kemudian ini yang sekarang menjadi meningkat, yaitu sikap individualisme yang semakin tinggi. Kalau zaman dulu kan kita masih gotong royong, kita masih consider orang di dekat kita, masih saling membantu. Sekarang luweh-luweh gitu ya, terserah lah, mau jengking, mau nungging, mau sakit, ya itu lu lah, itu masalah lu, bukan masalah gue gitu ya, misalnya gitu. Seperti yang terjadi di kota-kota besar sekarang, sikap individualisme itu sangat tampak jelas sekali. Sama tetangga sebelah saja kadang-kadang tidak kenal. Kemudian mereka bangga budaya orang lain, budaya barat, negara barat, dan sangat rendah sekali minatnya, penghargaannya terhadap nilai-nilai tradisional yang kita miliki. Kemudian sikap teodonisme dan materialisme, yaitu sikap-sikap ingin hidup enak dan mewah, tetapi kiblatnya bukan kiblat dalam negeri, tapi kiblatnya ke kiblat barat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Tepat sekali waktunya ya. Masih ada 5 menit, saya kira bisa digunakan kalian untuk istirahat lebih awal ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ini materi terakhir ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, coba saya akan berikan soal-soal latihan, kita bahas bersama supaya teman-teman sekalian bisa ada gambaran untuk mengerjakan soal-soal di ujian negara nanti ya, ujian akhir negara. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesempatan, dan umur panjang. Dan teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat beraktivitas bagi teman-teman sekalian yang masih ada aktivitas di malam hari ini. Ataupun yang sudah kelar aktivitasnya, selamat beristirahat. Semoga besok menjadi lebih fresh, lebih semangat, dan bisa dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.